Halo guys, balik lagi bersama gue Dim Zidim. Jadi kayak hari ini kita bakal ngebahas motor ini ya. Cuma nggak mainstream nih hari ini. Kita bakal ngebahas kekurangan dari si CB150R. Setelah bervideo-video gue buat keunggulan dan segala macam. Hari ini kita bakal bahas tentang kekurangan ya. Yang namanya produk buatan manusia pasti ada kekurangannya. Nah, beberapa ini gue temukan atau menurut pendapat gue di CB150R K15P ini. Ya, oke, untuk videonya stay tune. Nah, kalau gue bilang ya, motor ini sebenarnya ganteng banget ya. Tapi namanya buatan manusia, ada beberapa sektor yang bisa sebenarnya bisa ini lagi ditingkatkan ya. Nah, yang pertama adalah kalau gue bilang dari desain ya, sebenarnya sih nggak masalah, cuma ini semuanya plastik ya. Memang shape desainnya jadi maskulin, tapi kalau gue bilang sih gue masih tetap sedikit banyak ke tangki yang besi. Karena kenapa? Meskipun shape-nya tidak bisa dibentuk-bentuk seenaknya ya kayak gini, tapi kalau gue bilang sih lebih apa ya? Lebih mencerminkan motor inilah, motor batangan gitu ya. Tapi ini menurut pendapat gue ya. Lalu motor ini dari setengah ke depan bagus ya. Setengah ke belakang ya biasa aja gitu loh, kayak tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi setengah ke depan bagus ya, upside down, fitur-fitur ditambah, slotnya yang maskulin, upside down, pelek ganti, disc brake wavy, panel speedometer diganti, tapi setengah ke belakang ya gitu ya. Oke, itu. Lalu selanjutnya apa? Menurut gua ergonomi dari si CB150R ini terlalu nyantai ya. Terlalu nyantai dalam artian kalau si Sabre atau MT-15 kan dia footstepnya agak tarik ke belakang sedikit, jadi agak racy sedikit ya. Nah itu kalau gue bilang sih baiknya sih begitu. Jadi ini kayak nanggung antara motor touring sama motor balap ya. Bukan touring motor balap, jadi aura Street Fighter-nya itu cuma ada di depan saja, di belakangnya kurang ya. Lalu apalagi kita beralih ke sisi belakangnya juga. Jadi sih sebenarnya kalau gue bilang si CB150 ini depan ganteng, jadi belakangnya ini gue bilang jadul banget ya, dari generasi kedua. Si lampu belakangnya dan lampu depannya nggak dirubah, tidak ada refreshment gitulah. Sedangkan bodinya semuanya ada refreshment gitu ya. Kalau gue bilang sih ini bisa ditingkatin lagi ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya ada pada si mesin ya. Mesinnya kalau gue bilang mesinnya sih oke aja ya. Maksudnya pas lah dengan inian Indonesia ya. Cuma sepertinya Honda harus menambah reinforce lagi di engine mounting ini ya, engine mounting. Karena kenapa? Tipikal mesin K56 ini adalah ada getaran di 10.000 ke atas. Jadi maksudnya bukan getaran karena ada permasalahan pada mesinnya, tapi lebih kepada konstruksi mesin itu sendiri ya. Nah, kenapa sih kayak gitu ya? Mungkin kalau dari mesinnya mungkin ada getaran, cuma yang meredam getaran ini kan engine mounting ini. Jadi harusnya kalau gue bilang sih harus harus diperkuat lagi atau dibagusin lagi lah ya, entah pakai karet atau segala macam. Nah, lalu yang gue nggak serak ini posisi klakson di sini. Agak aneh sih, cuma menurut gue, cuma ya sudahlah, mungkin ya memang tadinya kan adanya di sini ya, di gen awalnya kan di sini. Nah tapi karena ini slotnya sudah seperti ini ya, jadi ya mungkin nggak bisa taruh lagi ya.
menurut gue sih itu kurang pas untuk dilihat lah di situ ya. Meskipun suara klaksonnya jadi agak kenceng karena ya di situ tidak ada penghalang lagi ya. Lalu apalagi dari mesin itu sih, kalau misalnya mesin ya sedikit banyak performanya itu turun tapi torsinya naik. Maksudnya dalam artian gimana, powernya turun, torsi naik karena mapping dari si K56 ini yang memposisikan sebagai motor bertorsi tinggi ya. Jadi ini memang upgrade-nya adalah pengapian mapping ECU itu jadi di RPM bawah. Di RPM atasnya ya nanggung, tidak ada namanya perubahan sama sekali. Kemarin gue cobain ke puncak, jadi untuk jalan lurus panjang gitu dia kayak kecekek ya. Karena kenapa? Karena mappingnya itu dioptimalisasikan di RPM bawah karena untuk penggunaan riding dalam kota. Kalau luar kota ini agak nyekek dikit deh gitu ya. Oke. Lalu apalagi, kita ke suspensi belakang. Suspensi belakangnya tetap sama ya. Cuma ini kalau gue bilang bantingannya lebih enak Gen 2 atau yang biasa gue pakai ya. Nggak tahu kenapa, cuma ini sepertinya level kekerasannya diturunkan jadi agak lembut dikit ya. Kalau gue bilang sih, gue pribadi gue lebih memilih yang agak keras. Karena kenapa, kalau ada jalan berlubang segala macam tidak mental-mental motornya ya. Ini sedikit banyak berpengaruh. Di depannya upside downnya udah perfect banget ya. Kalau gue bilang udah perfect banget, udah bagus banget, bantingannya enak segala macam. Tapi di belakangnya agak kurang kata gue. Lalu ke sisi stang ini, kalau gue bilang sih ini harusnya ada balancer lagi di sini yang menggunakan besi dan karet segala macam. Jadi redaman itu bener-bener namanya tereduksi ya. Jadi inilah. Lalu untuk harga sih kalau gue bilang sangat wajar. Tidak ada nggak ada inilah fitur-fitur segini harganya 29 juta. Wow, oke lah kalau gue bilang ya. Sudah wajar kalau gue bilang ya. Oke, itu aja sih dari gue. Paling enggak ada beberapa yang masih bisa dimaksimalin lagi. Kalau rangka, kalau gue bilang udah dimaksimalin sama Honda, las-lasannya jadi lebih banyak ya. Itu sih ya. Itu sih kalau gue bilang kelebihan dan kekurangan bukan kelebihan, kekurangan dari CB150R yang teman-teman mau harus tahu ya. Jadi tidak mungkin motor tidak ada kekurangan, pasti ada kekurangan ya. Jadi itulah. Oke, itu aja sih dari gue. Kalau misalnya teman-teman tidak berkenan segala macam, silahkan komen di kolom komentar. Ya begitu. Nanti coba gue akan balas-balasin satu-satu. Oke, itu sih dari gue. Thank you for watching. Dim sign out. Thank you.